saya sampaikan, bukan yang akan saya sampaikan sendiri, ini berkaitan tentang hal-hal yang umum tentang prodi, yaitu mengenai prodi itu sendiri, prodi S1 Informatika, kemudian fisika ilmuwan, profil lulusan dan luaran, dan informasi-informasi lainnya. Ini memang menjadi standar atau prosedur yang harus disampaikan ya. Itu juga tercatat juga dalam beberapa kali kalau misalnya kita lagi visitasi gitu ya. Oke, yang pertama masih sama ya, struktur organisasi, yaitu saya dibantu Pak Prasti, Pak Kurniawan, dan juga dua staf kami, Mbak Hasmita dan Mbak Latifah. Oh ya, mungkin ini ada dosen baru juga ya Pak Prasti ya? Ada beberapa dosen baru ya. Kita memang kedatangan beberapa dosen baru, yang terbaru kemarin, yang baru masuk Februari nanti ada dua orang setidaknya seperti itu. Dan sebagai informasi umum, program ini diselenggarakan di bawah Fakultas Informatika, Fakultas Informatikanya, Oke. Yaitu program S1 Informatika. Nah, mungkin informasi penting di sini adalah yang seringkali ditanyakan ya, baik mahasiswa maupun dosen, para dosen. Jadi kalau ada informasi-informasi penting, kita selalu menyediakan informasinya itu di sini. Info strip BIF telkomuniversity.ac.id. Di situ ada menu link penting. Nah, di situ ada beberapa informasi-informasi update yang kami sampaikan. Oke, kontak email resmi kami di bif@telkomuniversity.ac.id. Sesuai dengan hasil akreditasi yang diselenggarakan di sepanjang 2025 kemarin, kemudian setelah muncul hasilnya ya untuk Klam Infocom, alhamdulillah kita terakreditasi unggul sejak 16 Agustus 2025 sampai nanti 2030. Sedangkan untuk IAB ini kita masih menunggu ya hasilnya di bulan Maret nanti. Oke. Nah, untuk prodi S1 Informatika ini di bawah Fakultas Informatika yang memiliki fisika keilmuan ya, yang kita khususkan ke arah sistem cerdas gitu ya. Jadi secara lengkapnya fisik keilmuan kita adalah menuju program studi sarjana yang bereputasi nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang informatika, khususnya sistem cerdas. Sehingga dari fisik keilmuan ini kita menurunkannya menjadi beberapa misi keilmuan ya yang secara umum berkaitan dengan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang tadi fokusnya adalah sistem cerdas, melaksanakan penelitian yang arahnya ke arah sistem cerdas, kemudian layanan masyarakat juga pengembangan atau pengaplikasian apa yang telah dipelajari dari pengembangan mesin dan sistem cerdas ini. Kemudian berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan alumni dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bidang informatika atau bidang-bidang lain yang relevan dengan informatika. Dari situ memang kita dalam kurikulum 2024 kemarin yang didesain di 2024 itu beberapa mata kuliah yang menjadi penciri prodi ini adalah yang meliputi materi wajib yaitu etika AI, dasar kecerdasan artifisial, kecerdasan artifisial dan machine learning. Sementara beberapa mata kuliah pilihan yang yang pencirinya juga ya, yaitu generative AI, computer vision, NLP, IoT, sistem cerdas dan seterusnya. Kemudian ini adalah profil lulusan yang juga tercantum juga di buku kurikulum kita ya, yaitu ada 4 eh, yang yang pertama ini berkaitan dengan aspek sikap, kemudian yang kedua profil lulusannya adalah berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemudian keterampilan umum yang ketiga, dan keterampilan khususnya untuk profil lulusan keempat. Dari profil lulusan ini, eh, oh ini dulu ya, prospek profesi lulusan. Ya, ini ada secara umum ada 3 profesi profesional di bidang informatika, entrepreneur di bidang informatika, dan akademisi di bidang informatika. Ini prospek profesi lulusan. Kemudian ini tadi adalah turunan dari PL ya atau profil lulusan yang kita jabarkan ke dalam program learning atau PLO yang ini nantinya
turunkan lagi ke, atau ini sebutannya CPL bisa juga gitu ya. PLO atau CPL diturunkan ke CPMK atau CLO, kemudian sub CLO. Nah, sub CLO itulah yang menempel di setiap mata kuliah kita ini, yang biasa kita inputkan atau biasa kita kaitkan dengan assessment tools. Mungkin itu secara umum aja ya. Paling beberapa informasi yang berkaitan dengan performa prodi ini, yaitu yang berkaitan dengan mahasiswa, itu lulusan tepat waktu. Sebetulnya kalau dilihat dari grafik ini ya, atau bukan grafik ya, tabel ini ya. Nah, lulusan angkatan 2018 yang lulus di 2022 itu 58% itu, hingga 2023, 2024, 2025 kemarin. Nah, kalau di sosialisasi sebelumnya masih belum lengkap ya, waktu itu 43% kalau masih ingat. Tadi setelah lihat di slide sebelumnya. Nah, itu kan belum kemarin 24, 25 yang fullnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dihitung lagi, ternyata kita 76%. Ada kenaikan 2%. Yang lumayan bagus ini. 72 ke 74, 76. Gitu. Lalu, ini matalah khusus yang merupakan implementasi dari Capstone Project di S1 Informatika ya. Kita mempunyai mata kuliah Computing Project. Di semester lalu atau ganjil kemarin, kita menyelenggarakannya dalam jumlah cukup besar ya. 13 kelas yang menghasilkan sekitar 85 kelompok project yang dibimbing oleh sejumlah dosen cukup banyak kemarin ya. Satu dosen itu membimbing 2 sampai 3 kelompok ya. Ya gitu ya. Jadi kita sebarkan ke banyak dosen supaya dosennya nggak terlalu terbebani gitu ya. Nah, di Community Project itu paling hal yang menarik kemarin adalah ketika dari 85-an kelompok, kemudian di akhir kita selenggarakan pameran ya. Pameran itu karena keterbatasan dan juga mungkin biar kita juga bisa menjaga kualitas dari produk yang dipamerkan ya. Nah, itu kita seleksi menjadi 40 persis ya, 40 kelompok saja. Dalam proses terjadinya seleksi itu pun beberapa kelompok mencoba untuk menego gitu ya, untuk bisa ikutan dalam exhibition atau pameran gitu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana pelaksanaannya di semester depan ini, karena jumlahnya mungkin otomatis harusnya lebih sedikit ya. Karena ini sebetulnya content project ini didesain defaultnya untuk semester ganjil, tapi ini di semester genap nanti juga dibuka, kalau nggak salah 2 atau 3 kelas ya Pak Prasti. Satu kelasnya tapi cukup besar, kita buka 90 kalau nggak salah. Nah, itu nanti juga perlu pertimbangan atau perhatian khusus ya Bapak Ibu yang mahasiswanya belum lulus atau di tahun terakhir. Nah, itu bisa di tingkat terakhir bisa mengambil Computing Project ini. Ini mata kuliah wajib gitu ya. Oh iya, satu hal juga, Computing Project ini eh, bisa dikaitkan atau bisa membawa pekerjaan atau project, atau maksudnya meneruskan ya project atau kerjaan yang sebelumnya mungkin pernah dikerjakan semasa KP atau magang, atau mungkin sambil KP atau magang pun bisa di, diangkat temanya atau topiknya di dalam computing project ini. Jadi lebih mudah gitu ya. Selain lebih mudah, tentu saja itu lebih mudah dalam mengklaim bahwa proyeknya sudah bermitra dengan partner atau pihak industri atau Iya, pihak yang lain gitu ya. Nah, sedikit saya sampaikan hasil tracer study untuk lulusan terakhir, yang terakhir ya, tracer study terakhir yaitu tracer study yang diselenggarakan di 2025, baru disosialisasikan beberapa hari yang lalu secara resmi oleh kemahasiswaannya KKA, Direktur KKA. Nah, ini yang disasar adalah lulusan 2024. Yang waktu itu alhamdulillah kita menjadi prodi yang paling banyak partisipannya, yaitu 414%. Ini persentasenya sebanyak 78% dari eh, sasaran respondennya gitu ya. Nah, dari responden itu eh, kalau yang berkaitan dengan kondisi lulusan ya, yang misalnya bekerja, ada yang melanjutkan pendidikan, wira swasta dan lain-lain, itu
yang bekerja kita terdiri dari 72% gitu ya, 70,46% mereka bekerja atau baik full time ataupun part time gitu ya. Kemudian rata-rata waktu tunggu lulusan S1 Informatika ini 2,5 bulan sekitar itu ya. Dan ini sebetulnya tercatat paling lama di antara prodi lain di Fakultas Informatika gitu ya. Tapi 2,5 bulan itu, kalaupun itu paling lama, nggak terlalu jelek ya, menurut pandangan saya sih. Kemudian yang lainnya ada beberapa data lainnya ya. Mungkin misalnya ini kesesuaian bidang pekerjaan dari responden tersebut 93%, ya ini saya merasa bagus ya. Nah, kemarin yang jadi isu adalah eh, kita diminta untuk meningkatkan employability atau menjadi perhatian khusus ya untuk em, meningkatkan employability dari lulusan-lulusan kita. Ya ini ya terhitung cukup tinggi, tapi ingin ditingkatkan lagi yaitu 72%, yaitu mereka bekerja. Ada yang lanjut studi sebanyak 5,8% dan seterusnya. Oke, paling itu saja yang saya sampaikan karena memang hanya garis-garis besarnya saja. Selanjutnya Pak Prasti akan melanjutkan dengan beberapa materi yang mungkin lebih teknis dan yang berkaitan dengan bagaimana nanti melaksanakan registrasi dan perwalian. Oke, Tadi ya, sama kompetensi. Kompetensi ada survei itu. Kompetensi. Pak Prasti, Biasanya ada kaji lebih. Pak Prasti. Siap, bentar, sebentar. Mau Eh, mute Bu Hilda, nggak ketemu enggak, tombol. tadi Bu Flo Oh, Bu. Oke. udah saya ngerti. Mungkin kita masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat siang, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya di sosialisasi registrasi semester genap. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa informasi berkaitan dengan teknis registrasi yang sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan setiap semester. Mungkin untuk refresh dan juga untuk informasi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru kembali menjadi dosen wali ya, kira-kira seperti itu. Di pada sesi ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Pertama terkait informasi umum yang berkaitan dengan timeline, kemudian juga nanti terkait teknis pengambilan mata kuliah, dan juga sampai informasi lain yang berkaitan dengan kerja praktek, magang berdampak, proposal, dan tugas akhir. Kita lanjut. Nah, pertama saya sampaikan terkait informasi umum untuk registrasi. Pertama dari pembayaran BPP ini sudah dibuka aksesnya dari tanggal 2 Januari yang lalu hingga tanggal 1 minggu depan, 1 Februari. Kemudian nanti untuk masa registrasi ini durasinya tidak biasa karena biasanya hanya 1 pekan. Nah, tidak tahu mulai semester ini ada apa? Diberikan waktu sebanyak 2 pekan. Jadi nanti ada dari tanggal 2 sampai tanggal 12 Februari eh, waktu untuk Bapak Ibu untuk membantu mahasiswa untuk melakukan registrasi. Kemudian nanti ada proses generate KSM itu seperti biasa dilakukan di Gracias. Jadi nanti durasinya hanya 2 hari maaf 3 hari. Jadi tanggal 18 sampai tanggal 20 Februari. Sedangkan untuk perubahan rencana studi nanti akan dilakukan di pekan kedua perkuliahan, yaitu tanggal 2 sampai 6 Maret 2026. Kemudian untuk batas pengajuan cuti dan juga undur diri, mungkin ada mahasiswa Bapak Ibu dosen wali yang akan mengajukan cuti ataupun undur diri, itu maksimal ditunggu di Gracias di tanggal 6 Maret 2026. Kalau bisa lebih cepat, karena apa? Karena proses approval di Gracias khususnya itu di menu Kaprodi itu sangat lama. Jadi kalau bisa sesegera mungkin untuk mengajukan atau melengkapi berkas undur diri di Iglesias. Beberapa catatan yang mungkin sering terlewat ya bagi Bapak Ibu terkait approval mahasiswa yang mengajukan cuti dan undur diri, itu biasanya syarat mandatori yang perlu dicek, yang apa?
Yang harus ada itu adalah KTP orang tua sama surat pernyataan atau surat keterangan. Jadi mohon Bapak Ibu apabila ada mahasiswa yang berkasnya belum ada surat keterangan cuti atau undur diri, mohon tidak di-approve. Mohon mahasiswanya dikontak untuk melengkapi berkas yang sudah diupload. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ini timeline. Apa pembagian sesinya. Jadi untuk semester ini waktu pelaksanaan registrasi mahasiswa reguler dan PJJ itu digabung. Jadi untuk angkatan 2020 dan 2021 itu di tanggal 2 dan tanggal 3 mulainya jam 8 pagi hingga jam 2 siang ya di tanggal 3-nya. Kemudian berikutnya angkatan 2022 itu melakukan registrasi di tanggal 3 jam 2 hingga tanggal 5 jam 2. Kemudian angkatan 2023 itu di tanggal 5 sampai tanggal 9. Kemudian untuk angkatan 2024 itu mulai tanggal 6 hingga tanggal 10 dari jam 8 sampai jam 2. Kemudian angkatan 2025 itu nanti mulai tanggal 10 hingga tanggal 12. Untuk angkatan 2025 mungkin tidak banyak yang dilakukan pada saat registrasi, hanya melakukan pengecekan saja apakah MK yang sudah di preload itu sudah sesuai atau belum. Kira-kira seperti itu. Untuk sistem yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, jadi kita akan menggunakan dua sistem. Karena Igrasias sudah tidak kuat untuk memberikan layanan servis registrasi, maka nanti registrasi input mata kuliah itu dilakukan menggunakan Sirama. Jadi Bapak Ibu silahkan login nanti di Sirama, nanti akan otomatis sesuai role usernya masing-masing. Kemudian di Sirama nanti mahasiswa bisa melakukan pemilihan mata kuliah hingga proses submit, terus proses ACC hingga juga view KRS, hingga view jadwal juga ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Igrasias tetap digunakan, tapi Igrasias ini finalisasi nanti di tanggal 18 sampai 20. Itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa telah selesai. Jadi nanti di Igrasias akan mengecek apakah mahasiswa sudah melakukan statusnya adalah ACC KRS-nya, dan juga dilakukan pengecekan apakah mahasiswa sudah lunas melakukan pembayaran. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka nanti statusnya adalah KSM sudah tergenerate atau artinya mahasiswa telah menyelesaikan proses registrasi. Kira-kira seperti itu. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan registrasi ini, maka nanti statusnya akan dianggap mangkir. Kemudian untuk mangkir itu penaltinya adalah tetap membayar BPP sebesar 100% secara full, jadi tidak ada pengurangan. Jadi mungkin apabila ada mahasiswa yang terkendala terkait pembayaran uang kuliah bisa diarahkan untuk cuti atau pengajuan penundaan pembayaran. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah melakukan mangkir sebanyak 2 kali berturut-turut, maka nanti di semester ketiganya, pada saat mangkir yang ketiga, maka di sana nanti akan dilakukan sidang tingkat untuk proses cleansing sehingga mahasiswa akan diundur dirikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini untuk timeline khusus pindahan PJJ, mungkin saya skip. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mahmud Dwi bahwa semua informasi terkait registrasi nanti akan diinformasikan di infobif.telkomuniversity.ac.id. Khusus untuk dosen wali terkait nanti akan ada link permasalahan registrasi seperti biasanya, itu nanti akan saya share di deskripsi grup masing-masing angkatan. Jadi tidak perlu scroll, cukup cek di deskripsi grup. Kemudian nanti apabila ada mahasiswa yang mengalami kendala, itu bisa ke prodi tapi melalui dosen wali. Jadi bukan mahasiswanya yang mengontak prodi secara langsung. Karena load di registrasi itu lumayan besar, jadi kami tidak melayani japrian dari para mahasiswa. Jadi kami hanya akan mengeksekusi via chat dari dosen wali atau dari link permasalahan yang sudah disediakan oleh prodi.
Kemudian berikutnya ini link grup Telegram. Jadi masing-masing angkatan itu sebenarnya sudah kami sediakan link grup angkatannya dengan prodi. Jadi isinya hanya mahasiswa dan prodi. Tapi apabila Bapak Ibu ingin join, dipersilahkan. Selanjutnya ada beberapa link grup tambahan yang mungkin wajib buat mahasiswa untuk join. Jadi nanti mohon disampaikan saja. Pertama ada info LAK, kemudian ada link magang berdampak. Jadi ini kotak-kotak ini bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Jadi linknya sengaja saya hilangkan. Kemudian ada grup tugas akhir S1 Informatika dan nanti ada grup kerja praktik untuk tahun 2026. Dan terkait informasi ini semuanya juga sudah dicantumkan di Infobif. Jadi Infobif ini sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Beberapa informasi memang expire, artinya perlu kami perbarui, cuman belum sempat, nanti akan segera diperbarui. Kemudian berikutnya terkait perwalian mahasiswa bersama dosen wali. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa mahasiswa ini akan mengikuti track yang mana, apakah dia akan mengikuti track apa? Track mahasiswa normal 4 tahun atau fast track S2, maksudnya berencana akan S2 atau hanya berencana 3,5 tahun. Nah, Prodi sudah menyediakan Excel yang berisi rencana studi. Jadi setiap angkatan nanti ada rencana studinya harus mengambil SKS mata kuliah apa, seperti itu. Kemudian mohon Bapak Ibu memastikan bahwa tidak ada mata kuliah yang terlewat, ya. Karena apabila ada mata kuliah yang terlewat, khawatirnya nanti terlalu jauh dan mahasiswanya juga terkendala untuk mengulang karena teman-temannya sudah pada lulus ya, seperti itu. Bagi mahasiswa yang di luar masa studi normal, berdasarkan list mata kuliah sudah disediakan, maka eh, mohon dipastikan MK wajib apa saja yang belum lulus dan jumlah MK pilihan yang kira-kira harus diambil. Seperti itu. Kemudian terkait MK proposal dan MK pilihan, itu mohon bantuan Bapak Ibu dosen wali memberikan arahan terkait topik mungkin ataupun juga terkait mata kuliah apa yang kira-kira bisa diambil sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan juga untuk menunjang studi dari mahasiswa tersebut. Kemudian untuk mahasiswa yang akan mengambil SKS TA di semester ini ya, jadi mohon dipastikan bahwa SKS-nya itu tidak kurang dari 144. Maksudnya dengan SKS yang ada di semester genap ini. Eh, dan memastikan bahwa seluruh MK wajib itu tidak ada yang tertinggal. Karena kalau ada yang tertinggal itu harus diulang. Sedangkan untuk MK pilihan nanti menyesuaikan. Kalau memang SKS-nya kurang, maka mahasiswa harus menambah MK pilihan. Tapi apabila memang SKS-nya sudah berlebih dan ada mata kuliah pilihan yang belum lulus, itu nanti bisa di drop MK pilihannya. Walaupun solusi drop MK ini sebenarnya kalau bisa dihindari eh, saat ini ya. Kemudian tugas akhir harus diambil di semester penutup. Jadi apabila mahasiswa sudah lulus tugas akhir, maka di semester depannya kalau ingin mengulang ya tugas akhir harus tetap diambil. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah perwalian untuk mahasiswa kelas reguler. Di sini saya akan menampilkan rencana studi untuk setiap angkatan. Pertama untuk angkatan mahasiswa 2025, bukan yang ekstensi ya, jadi khusus yang 2025 reguler. Jadi ini adalah daftar mata kuliah yang harus diambil. Apabila ada mata kuliah yang tidak lulus di semester 1, maka nanti baru bisa diulang di semester 3. Jadi mohon mahasiswa memastikan bahwa mahasiswa mengambil 20 SKS ini. Kemudian berdasarkan aturan dikti yang baru bahwa mahasiswa tingkat 1 itu tidak diperbolehkan mengambil SKS di atas 20 SKS, maka di sini paket jadi baik tracknya normal maupun fast track tetap 20 SKS semua. Kemudian catatan tambahan lainnya adalah di sini mahasiswa belum diperbolehkan mengikuti kegiatan magang karena beberapa kemarin sudah ada yang mengontak apakah diperbolehkan mahasiswa 2025 untuk mengikuti kegiatan magang berdampak. Jawabannya belum diperbolehkan. Selanjutnya untuk
mahasiswa 2024. Di sini total SKS paketnya adalah yang mata kuliah yang di list berwarna hitam, sedangkan yang berwarna biru itu tambahan untuk mahasiswa yang berencana 3,5 tahun. Kemudian mahasiswa yang belum lulus mata kuliah semester 2 itu wajib diulang di semester ini. Kemudian khusus mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 dan 2 itu tersedia di semester ini. Jadi apabila belum lulus mohon diambil semua di semester ini. Kemudian mohon pastikan bahwa mahasiswa tidak memaksa mengambil 24 SKS karena sebenarnya dengan 22 SKS itu terkejar untuk mencapai 3,5 tahun. Oke. Dan sama catatan tambahannya adalah mahasiswa belum diperbolehkan mengikuti kegiatan magang berdampak. Berikutnya untuk mahasiswa angkatan 2023, jadi ini adalah daftar mata kuliahnya. Di sini mahasiswa sudah diperbolehkan mengikuti magang berdampak. Kemudian Prodi tidak membuka kelas khusus, itu catatannya adalah apabila mahasiswa mengikuti magang, mohon dipastikan bahwa kegiatan magangnya tidak mengganggu perkuliahan yang onsite. Karena khususnya untuk track yang 3,5 di sini kan ada beberapa mata kuliah yang memang perkuliahannya masih ada onsite ya. Jadi mohon dipastikan tidak mengganggu. Dan di sini Prodi tidak akan memindahkan tipe perkuliahan dari yang awalnya onsite menjadi online seperti itu. Kemudian khusus untuk mata kuliah informatika untuk masyarakat dan computing project itu dilaksanakan secara online. IUM itu nanti bentuknya Abdima, sedangkan computing project seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahmud. Jadi nanti ada kegiatan, ada apa ya? Pertemuannya, Mahasiswa. nanti Ya, pertemuannya. ada pertemuannya ada, cuma nanti bentuknya adalah seperti mahasiswa mengerjakan tugas besar ya selama 1 semester dan ditutup dengan ada acara pameran, kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut untuk angkatan 2022. Di sini sebenarnya untuk rencana studi mahasiswa angkatan 2022 di sini itu sangat bervariatif sekali, tapi berdasarkan tracknya normalnya seperti ini, tapi menyesuaikan ya. Karena di sini harusnya mahasiswa angkatan 2022 itu adalah LTW, harusnya lulus tepat waktu, itu maksimal di genap ini. Kemudian, jadi mohon Bapak Ibu semua memastikan tidak ada MK wajib yang terlewat. Kemudian juga mohon dipastikan bahwa total SKS-nya sudah mencapai 144 termasuk TA, seperti itu. Kemudian di sini juga mahasiswa masih diperbolehkan mengikuti magang berdampak. Ya, efeknya nanti mungkin ada kelebihan SKS ya, seperti itu. Kemudian mahasiswa di sini wajib mengurus SK tugas akhir. Jadi khusus mahasiswa angkatan 2022 yang semester kemarin mengambil MK proposal. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengingatkan mahasiswanya untuk mengurus SK tugas akhir. Karena mulai semester ini mahasiswa hanya bisa mendaftarkan sidang maupun pengganti sidang itu dengan catatan SKTA-nya harus aktif. Apabila tidak, maka ya sudah tidak bisa mendaftar ya kira-kira. Kemudian EPRT juga mohon dipastikan sudah mencapai 450 dan TAK sudah mencapai 60. Kemudian terkait kebijakan predikat mana yang akan menjadi apa ya pilihan mahasiswa nanti bisa dicek di informasi dari LAK atau di Linktree LAK juga ada di sana. Kira-kira begitu. Kemudian untuk mahasiswa angkatan 2021 dan 2020 ini mahasiswa yang di luar masa studi. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk lebih berkomunikasi lagi dengan mahasiswanya. Mohon berkabar apabila memang ada mahasiswa yang tidak bisa dikontak, orang tuanya juga tidak bisa dikontak, ya. Kemudian khusus mahasiswa yang apa mata kuliahnya masih banyak, mohon tidak ada mata kuliah yang terlewat, ya. Jadi tidak ada mata kuliah wajib yang terlewat. Mohon dipilih juga nanti sesuai dengan prioritas tingkatnya. Apabila ada mata kuliah tingkat 2 yang belum ambil, maka itu harus diambil segera. Jangan memprioritaskan mata kuliah tingkat 3 atau tingkat 4. Ya. Kemudian mohon dipastikan mahasiswa tidak mengulang mata kuliah yang sudah lulus. Kemudian memastikan total SKS sisa
sisa itu masih memungkinkan untuk diulang di sisa masa studinya ya. Jadi untuk S1 di sini maksimal 7 tahun dengan kebebasan itu hanya di 6 tahun. Nanti pas masuk ke tahun ketujuh itu nanti baru diseleksi berdasarkan sidang akademik ya, rapat akademik. Jadi nanti akan diputuskan apakah mahasiswa tersebut diperbolehkan untuk lanjut di tahun ketujuh atau tidak. Kemudian sama seperti tadi memastikan bahwa TAK dan EPRT-nya telah mencukupi. Kemudian memastikan bahwa proposal dan TA tidak diambil bersamaan. Apabila mahasiswa sudah lulus proposal tapi ingin melakukan perubahan judul secara masif, maka tidak apa-apa, tidak perlu mengulang proposal. Cukup mengambil TA, kemudian mengikuti prosedur perubahan judul, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya khusus untuk mahasiswa kelas pindahan atau ekstensi, di sini kami sediakan MK yang mungkin ditawarkan khusus untuk mahasiswa ekstensi, ada 21 SKS. Kemudian nanti mahasiswa masih diperbolehkan untuk mengambil lebih. Jadi aturan dikti yang 20 SKS tadi tidak berlaku untuk mahasiswa pindahan. Kemudian mohon dipastikan mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah yang belum lulus atau belum terekivalensi. Apabila mata kuliah yang sudah ekivalensinya diambil kembali, maka dampaknya adalah mahasiswa akan dianggap mengulang, walaupun pada kenyataannya mahasiswa tersebut belum tidak mengulang mata kuliah tersebut, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada catatan khusus untuk ekstensi 2024, 2023, dan PJJ 2021. Ini catatannya masih sama seperti tadi, mahasiswa yang masa studinya di luar masa studi normal. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu dosen wali untuk lebih berkomunikasi aktif dengan para mahasiswanya. Kemudian mohon dipastikan MK yang dipilih itu benar-benar mata kuliah yang belum lulus dan juga belum terekivalensi. Harusnya di sini mahasiswa sudah memiliki bekal lampiran 02 dan lampiran 12 ya, yang berisi terkait daftar mata kuliah apa saja yang sudah lulus pada saat pindah dari D3 ke S1. Kemudian mohon memastikan bahwa mahasiswanya mengambil mata kuliah tugas akhir pada semester ini. Untuk ekstensi 2024 itu normalnya lulus di semester ini, artinya diperbolehkan ya. Jadi harus mengambil MK proposal di genap. Masih bisa semester depan harusnya ya. Jadi tidak harus semester ini. Kemudian di sini kami buka khusus mata kuliah untuk ekstensi 2024 yaitu mata kuliah pembelajaran mesin. Jadi mohon Bapak Bu Hilda kalau nggak salah ya, memastikan bahwa mahasiswa 2024 nanti mengambil mata kuliah pembelajaran mesin di semester ini. Kemudian untuk ekstensi 2023 di sini kalau tidak salah tinggal 4 orang ya. Jadi harusnya masa studinya maksimal di semester ini dan dipastikan sudah mengambil mata kuliah tugas besar. Kemudian dipersilahkan mengulang mata kuliah yang belum lulus. Kemudian khusus ekstensi PJJ ini nanti ada koordinasi internal antara kami dengan dosen wali dan mahasiswanya. Kemudian teknis dari registrasi seperti biasa, nanti mahasiswa bisa mempersiapkan rencana studi berdasarkan Excel yang sudah kami sediakan, bisa berdiskusi juga dengan dosen wali ya, kira-kira mata kuliah apa yang harus diambil, khususnya mahasiswa yang akan mengulang ya. Kalau mahasiswa yang mengambil normal seharusnya tidak ada masalah, ataupun juga untuk mahasiswa yang akan mengambil atas karena tracknya sudah disediakan. Kemudian khusus untuk angkatan 2025 nanti harusnya itu mata kuliahnya sudah terinjek. Cuman sekali lagi mohon dipastikan bahwa mata kuliah yang sudah terinjek tersebut adalah mata kuliah yang seharusnya. Khawatirnya ada bug sistem yang mengakibatkan kita baru tahunya di ujung dan itu malah tidak bisa diakomodasi di akhir nanti. Kemudian untuk selain angkatan 2024 eh, tidak ada mata kuliah preload, jadi nanti mahasiswa akan memilih eh, kelasnya sesuai dengan kelas dan itu ya sisa reservasi yang tersedia.
Kemudian khusus untuk mata kuliah yang sudah terinjek, nanti khususnya ini khusus mata kuliah pilihan mungkin ya. Jadi pastikan MK tersebut belum lulus dan ada di rencana studi ya. Kemudian untuk MK yang belum ada maka nanti tinggal ditambahkan saja seperti biasa. Patokannya adalah sisa reservasi. Mohon dipastikan Bapak Ibu bahwa satu kelas itu maksimalnya untuk reguler adalah 45 kursi. Itu masih bisa kita tambah, tapi benar-benar nggak bisa sampai 50. Khawatirnya nanti kelasnya tidak cukup, ya. Jadi paling maksimal itu di 48 ya, 48 atau 49, tapi sebaiknya dihindari. Jadi nanti kami akan set di awal itu di 45 kuotanya. Kemudian bisa dicek dari siraman nanti jadwal kuliah yang bentrok atau tidaknya seperti apa. Kemudian apabila sudah aman semua, maka Bapak Ibu bisa membantu melakukan ACC dari KRS yang ada di Sirama. Kemudian untuk tips pengambilan mata kuliah, mohon diprioritaskan mata kuliah wajib dengan tingkat lebih rendah. Ini khusus untuk yang mengulang. Kemudian apabila pembandingnya adalah MK wajib atau MK pilihan, maka prioritaskan MK wajib ya. Jadi misal gini, MK wajib dan MK pilihannya bentrok. Nah, maka yang diprioritaskan adalah MK wajibnya seperti itu. Kemudian bentrok sesama MK wajib atau sesama MK pilihan, maka silakan pindah kelas. Jadi memungkinkan bahwa mahasiswa akan terlempar dari kelas defaultnya, memungkinkan sekali. Kemudian apabila mahasiswa bentrok dengan mata kuliah penulisan proposal, maka yang harus pindah adalah MK penulisan proposalnya. Kami sudah coba koordinasi supaya mata kuliah proposal ini tidak bentrok dengan mahasiswa tingkat 2023 dan 2022, tapi nanti dilihat saja di lapangan. Kalau memang tidak bisa dihindari, maka MK yang bentrok tadi memang harus pindah seperti itu. Kemudian selanjutnya MK penulisan proposal ini tidak bisa diambil berbarengan dengan tugas akhir. Jadi apabila memang mahasiswa tidak lulus mata kuliah proposal di semester kemarin, jadi maka semester ini tetap mengulang mata kuliah penulisan proposal, tidak bisa diambil berbarengan dengan tugas akhir. Kemudian mahasiswa yang sudah lulus penulisan proposal maka wajib mengambil tugas akhir walaupun kemungkinan lulus di semester genap ini belum karena SKS-nya mungkin kurang ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ini ada penamaan jenis kelas. Jadi ada IFX itu kelas khusus ekstensi atau pindahan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menghindari mahasiswanya masuk ke kelas IFX ya, khusus yang kelas reguler. Kemudian kelas internasional ini hanya untuk mahasiswa internasional. Harusnya dari settingan mahasiswa reguler tidak bisa masuk ke kelas internasional ya. Kemudian untuk IFREM ini adalah khusus kelas mengulang. Kemudian ada IFGAP itu untuk kelas gabungan pada angkatan tersebut. Jadi kenapa dibuat gabungan? Karena sebagian besar mahasiswanya sudah lulus karena mengambil atas di semester sebelumnya. Kemudian ada gap up, ini untuk kelas gabungan mahasiswa yang mengambil mata kuliah fast track, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada mata kuliah khusus yang kami buka. Ini pertama ada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Ini dikhususkan untuk angkatan 2024. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2025 yang belum lulus Alpro 1 mohon tidak mengambil mata kuliah ini. Untuk mahasiswa 2023 yang belum lulus Alpro 1 maka nanti kemungkinan akan diundur dirikan. Tapi ini menyesuaikan nanti hasil sidang sidang tingkat dengan fakultas. Kemudian kami buka satu kelas bahasa Inggris untuk karir. Dari data kami masih ada sekitar 20-an mahasiswa 2022 yang belum lulus. Kami harapkan itu untuk bisa mengambil mata kuliah tersebut di semester ini. Jadi prioritasnya hanya untuk angkatan 2022, 2021, dan 2020.
tidak untuk angkatan lain. Jadi mohon untuk angkatan 2023 untuk tidak mengambil mata kuliah bahasa Inggris karir semester ini. Kemudian mata kuliah kecerdasan artifisial ini kami buka 2 kelas. Ini khusus untuk ekstensi 2025. Kenapa dua kelas? Karena jumlah mahasiswanya ada 64, jadi tanggung sekali. Jadi mau tidak mau kita buka 2 kelas. Seperti itu. Jadi mohon mahasiswa reguler tidak mengambil mata kuliah ini kecuali kasus khusus dan sudah berkoordinasi dengan prodi. Selanjutnya ada mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami buka cukup besar kelasnya. Ini khusus untuk angkatan 2023 yang berencana fast track. Itu kalau dari tracknya tadi itu hanya 19 SKS, maka nanti diperbolehkan mengambil mata kuliah tambahan yaitu kewarganegaraan. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya ini terkait informasi mata kuliah pilihan. Jadi di sini ada beberapa mata kuliah pilihan yang ditutup. Ini berdasarkan hasil registrasi bayangan. Jadi di pertengahan semester kemarin kami sempat mengadakan registrasi bayangan. Jadi untuk mata kuliah yang jumlah peminatnya tidak ada atau kurang dari 10 itu kami tutup. Kemudian mata kuliah pilihan di sini harus lulus. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi mata kuliah yang pilihan yang tidak lulus itu harus diulang. Apabila memang nanti tidak lulus dan pengen di drop ya, efeknya apa? Efeknya adalah IPK lulus dengan IPK yang ada di PDDikti itu akan berbeda. Khawatirnya nanti akan mempengaruhi pada saat mahasiswa tersebut melamar kerja, khususnya di instansi pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jumlah kelasnya juga sudah ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian terkait mata kuliah kerja praktik, jadi nanti di pekan pertama, Prodi akan melakukan sosialisasi. Jadi kerja praktek ini nanti untuk pelaksanaan 2 semester. Jadi semester genap 2025-2026 dan ganjil nanti. Jadi di situ nanti Prodi akan melakukan plotting. Untuk yang genap itu plottingnya fix, sedangkan ganjil karena apa? Kita belum tahu mahasiswa yang akan mengambil, jadi nanti sifatnya by request. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang berencana mengambil KP ke ganjil, maka kita akan plotkan ke Bapak Ibu sebagai pembimbing KP-nya. Kemudian sisanya sama, nanti kita akan gunakan platform SIKP dan mahasiswa akan melakukan pencarian tempat KP secara mandiri. Jadi bukan dari prodi atau fakultas untuk mencarikan. Mungkin apabila dari Bapak Ibu ada rekomendasi tempat diperbolehkan, ya seperti itu. Kemudian untuk magang berdampak, ini khusus untuk angkatan 2023, 2022 hingga yang tua-tua ya. Di sini mohon Bapak Ibu untuk mengarahkan mahasiswanya membaca panduan magang berdampak dan rekaman sosialisasi yang sudah prodi-share di Infobif. Kemudian mahasiswanya untuk join grup Telegram magang berdampak. Kemudian mahasiswa yang melaksanakan magang itu harus melakukan konversi, jadi tidak boleh ikut magang tapi tidak melakukan konversi itu tidak boleh. Kemudian konversinya harus pada pelaksanaan magang tersebut. Karena ini berkaitan dengan proses pencatatan magang di diktinya ya. Jadi kadang BPA nanti itu akan memonitoring untuk ngecek ini mahasiswanya melakukan konversi tidak, karena khawatirnya menjadi temuan. Apabila mahasiswanya mengambil mata kuliah biasa, misal sebanyak 24 SKS, tapi dia juga ikut mengikuti magang. Karena secara logika itu kan bebannya berlebih sekali ya, seperti itu. Kemudian untuk magang itu akan menggunakan SKS MK pilihan, dengan pilihan mata kuliahnya ada di buku panduan. Jadi nanti menyesuaikan. Kemudian dengan kegiatan magang berdampak ini akan mengakibatkan mahasiswa memiliki SKS lulusnya melebihi dari 144 dan mengurangi peluang untuk bisa fast track-nya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya MK tulisan proposal. Di sini kami tidak melakukan registrasi bayangan.
terkait sharing topik ini sudah dilakukan di bulan Agustus tahun lalu. Link YouTube-nya juga sudah kami sediakan di Infobif. Jadi nanti bisa mahasiswa bisa diarahkan ke sana. Ini total kelas yang kami buka. Jadi ada 6 kelas untuk penulisan proposal KKDSIS, 1 kelas untuk KKSIL, 1 kelas untuk Citi, dan 1 untuk internasional. Khusus untuk internasional ini untuk semua kakak, tapi ini kembali lagi hanya khusus untuk kelas internasional dan mahasiswa yang ikut magang berdampak ya. Kemudian ada 1 dari COE Humik, jadi mahasiswa nanti eh, untuk Humik bisa apa diarahkan untuk berkoordinasi dengan CEO Humiknya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya tugas akhir, mahasiswa yang sudah lulus proposal maka wajib mengambil MK tugas akhir, tidak diperkenankan ada jeda untuk pengambilannya. Kemudian terkait buku panduan itu sudah ada di link LAK, itu sudah ada di Infobif. Kemudian mahasiswa wajib mengurus SKTA, jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengingatkan mahasiswanya karena mahasiswa ini biasanya suka 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 apa ya? Suka terkendala dalam hal SKTA. Jadi ketika akan mendaftar sidang itu SKTA-nya tidak aktif sehingga mahasiswanya bingung sendiri karena ada berkas yang tidak bisa dilengkapi di si petanya, kira-kira seperti itu. Kemudian informasi terkait tugas akhir ini kami tumpangkan di apa di link Triawaka karena sifatnya terpusat di fakultas. Dan ini sudah juga disampaikan, Infobif ini adalah website hasil KP mahasiswa kita yang digunakan untuk menampung informasi penting yang ada di Prodi S1 Informatika. Jadi Bapak Ibu kalau bingung silahkan buka website ini, kira-kira begitu. Mungkin itu dari kami, mangga Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Mungkin Lanjut. tadi ada beberapa pertanyaan sudah saya coba jawab sih. Paling konfirmasi aja. Mau izin nanya lagi, Pak. Enggak. Kalau dulu kan sempat ada kebijakan diperbolehkan UK ya, walaupun tidak dalam kondisi mepet mau sidang TA atau DO. Itu masih berlaku nggak kebijakan itu untuk mahasiswa yang udah 2 kali ngulang tapi masih belum lulus? Oke, Pak Mahmud atau mau saya? Monggo lihat kalau dari saya gini ya. UK itu kan biasanya rekomendasi dari ujian sidang akademik atau sidang tingkat atau sidang yudisium. Jadi kalau yang sudah umum dilaksanakan di kita itu biasanya sidang yudisium udah pasti. Jadi ketika yudisium mau yudisium ya ternyata masih ada yang belum lulus baru ketahuan tuh teridentifikasi oh ini belum ini kayak gitu. Dan itu termasuk keperluan yang apa ya mendesak kan jadinya diminta untuk ujian khusus gitu. Nah, atau yang tingkat 1 ya, mau lulus tingkat 1 atau belum lulus tingkat 1 sudah 2 tahun. Nah, itu ada kebijakan untuk menyarankan ini untuk ujian khusus seperti itu. Harusnya seperti itu sih. Mungkin Pak Pras mau nambahin sebenarnya. Eh, Tambahan dari saya mungkin terkait pelaksanaannya ya. Jadi sebenarnya pelaksanaan ujian khusus itu juga bergantung pada timeline ya. Jadi timeline atau ruang gerak yang diberikan fakultas itu apakah memungkinkan tidak untuk mengadakan ujian khusus. Contohnya di semester ini itu timelinenya sangat mepet, jadi sehingga fakultas itu tidak bisa membuka informasi ujian khusus secara publik seperti itu. Karena kalau dibuka secara masif dan pelaksanaannya kan membutuhkan pelaksanaan ya. Nah, khawatirnya yang tidak terkejar dengan batas perubahan nilai seperti itu. Makanya di sini kami selektif banget terkait pelaksanaan ujian khusus, khususnya mahasiswa yang sudah sidang di semester ini. Dan di awal informasi memang, karena memang batas apa ya, batas yudisium dengan pelaksanaan sidang dan batas input nilai yang menurut kami rada-rada gimana ya, tidak masuk akal ya.
Jadi itu mengakibatkan mahasiswa sidang dengan kondisi ada mata kuliah yang masih berjalan, kira-kira seperti itu. Kan harusnya mahasiswa itu sidang tapi nilainya udah keluar semua ya. Tapi itu tidak memungkinkan tuh di semester ini. Jadi seperti itu. Seperti itu sih Bu Sinta. Lebih ke curhat sih sebenarnya. Kebayang Pak. Nggak, karena kan kebetulan saya masih ada, saya lupa 3 atau 4 mahasiswa yang habis bukan habis ya, udah lewat masa studi. Nah, satu di antaranya ini memang mungkin secara akademiknya agak kurang gitu. Jadi udah beberapa kali ngulang, itu nggak lulus juga gitu. Nah, kalau nggak salah kan dulu pernah tuh saya megang angkatan berapa itu, disarankan kalau emang udah kayak gitu diukakan dari awal aja supaya tidak numpuk di akhir gitu. Nah, apakah kebijakan itu masih berlaku atau enggak? Nah, itu sih sebetulnya mau dikelirkan. Jadi, berarti nggak boleh ya dengan statement yang tadi sudah dijawab itu, kesimpulannya jadi nggak bisa ya Itu kalau untuk mungkin yang keluar anak-anak itu. keluarnya statement tadi, maaf memotong, itu di sidang akademiknya itu, sidang tingkat atau sidang akademiknya itu gitu. Dan itu berkaitan dengan kasus khusus atau penanganan khusus terhadap mahasiswa yang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi kalau memang biasa-biasa aja atau misalnya masih bisa dikejar, ya kayaknya nggak direkomendasikan untuk menargetkan udah ini ujian khusus aja gitu, gitu, Karena gitu kan ya. saya kan bingung nih Pak, jadinya anak ini dari mendingan ngambil SKS yang belum dia ambil atau kekeh tetap dengan ulang lagi aja gitu, dengan ketiga kalinya. Itu sih sebetulnya pertimbangannya. Hmm. Kan dia juga lumayan banyak nih yang belum diambil mata kuliahnya gitu ya. Nah, saya harus prioritas yang mana gitu, menyuruh dia ngulang lagi atau ngambil SKS yang memang belum dia ambil gitu. Kalau Hmm. untuk saat ini kan tidak mungkin kan ujian khusus tuh Bu. Jadi memang diulang Ya, saja. ulang aja. Oh, Iya. iya. Jadi Karena SKS-nya kondisinya di kalau sekarang untuk UK itu udah nggak memungkinkan gitu. Untuk sekarang ya seperti itu. Mhm. Maksudnya sekarang itu semester ini sih, semester kemarin Semester ganjil ganjil. ini. Semester ganjil ini ya Iya. Bapak Ibu ya. Ya, artinya mata kuliah memang harus ditawarkan semester ini, ya diambil aja gitu ya. Nanti kalau ada waktu di akhir baru UK gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Izin Pak, Silakan. terkait tadi yang tidak memungkinkan UK di semester ini. Nah kan ada kasus mahasiswa saya angkatan 2023 yang bersangkutan itu belum lulus tingkat 1 kan. Nah semester lalu tuh sudah menandatangani fakta integritas dan sudah semester 3 berarti terlambatnya kan. Biasanya kan mahasiswa tingkat 1 itu diberikan hanya 2 semester. Nah, kemarin itu ganjil sudah semester 3, makanya keputusannya waktu semester lalu tuh diberikan kesempatan untuk melanjutkan, namun menandatangani fakta integritas. Nah, ternyata ada 2. Nah, ternyata yang satu itu masih belum lulus juga. Belum lulusnya dikarenakan memang kehadirannya juga kurang. Tapi secara keseluruhan sih lebih baik dibandingkan semester sebelumnya ya, karena mata kuliah lain lebih banyak masuk, tapi mata kuliah yang mengulang ini dia kurang gitu ya. Nah, untuk mahasiswa yang seperti ini, kira-kira bagaimana Pak? Nanti kelanjutannya. Ya Pak Mahmud. Pak Mahmud Dwi. Maaf tadi nggak ini lagi Atau patah gimana gimana? Stop dulu. mungkin Bentar. saya jawab aja ya Bu Iya ya, Irma mangga ya. mangga Pak. Ya, Mangga. boleh-boleh. Ya. Terkait kasus ini nanti kan memang di semester kemarin itu kita sudah ada beberapa mahasiswa yang menandatangani fakta itu ya. Mhm. Ya, jadi nanti memang rencana akan kita proses. Jadi kita akan apa? Selesaikan per mahasiswanya. Mungkin nanti kita akan komunikasi di luar forum ini ya, Bu. Gitu aja sih. Oke, baik. Oke. Mangga Bapak Ibu, khususnya terkait konteks registrasi ya Bapak Ibu ya. Oke, mangga Pak Fasma. Ya, makasih Pak. Pasti Eh, tidak secara langsung registrasi mungkin, tapi ada hubungannya karena kasusnya dengan PRS, Pak. Ya, mungkin nanti juga ini. Dan saya mungkin juga lebih sebagai dosen mata kuliah yang karena kemarin mengalami itu. Jadi kasusnya kan ada mahasiswa yang pindah kelas.
baik itu karena memang pindah atau kasus kelasnya dibubarkan ya, Pak Prasti ya, kemarin ada ya dibubarkan. Nah, itu saya alami data Igrasias memang sudah pindah ke kelas yang dituju. Itu sudah oke. Cuman yang jadi problem adalah data LMS-nya tidak pindah, Pak. Si Sehingga itu agak menyulitkan buat dosen-dosen di kelas tujuan karena misalkan nilai kuis, nilai tugas dan segala macam sebelum PRS kan tidak bisa diakses lagi karena masih ada di LMS kelas asalnya gitu. misalnya, ya, ya. Ya, mungkin itu aja Pak. Mohon nanti kalau perlu koordinasi di tingkat TLU karena ini kan lintas bidang ya. Iya, iya, iya. Ya, itu Baik aja Pak Pak Masma, Prasti. paham Ya, sekali. Ya ya, kemarin memang ada beberapa mata kuliah yang sempat kita ini kan ya. Dan perpindahan LMS itu memang tidak otomatis. Dia jadi semacam butuh trigger. Biasanya kami arahkan untuk lakukan sinkronisasi sih. Manual di Graces itu kan ada tuh untuk sinkronisasi. Cuman saya kurang tahu kalau itu jalan atau maksudnya jalan untuk kasus yang mahasiswa pindah. Saya kurang tahu. Tapi kalau untuk normalnya itu jalan kalau mahasiswa memang terdaftar di suatu kelas. Kira-kira seperti itu. Nanti akan ya, kami coba ini, kami coba pastikan lagi pas setelah PRS untuk memastikan bahwa mahasiswa yang memang pindah tadi untuk memastikan kembali LMS-nya sudah sesuai di kelas yang baru. Terima kasih Pak Fasma. ya, ya. Kalau data LMS-nya memang dia sudah pindah Pak, sudah sinkron ya. Jadi misalnya dia sudah masuk LMS-nya, tapi data nilainya nggak ke bawah gitu Pak. Oh gitu. Oh itu kami Ya, baru tahu itu. Oke, baik. ya. Nanti kami Jadi coba kasusnya kemarin koordinasi gitu. dengan Ya Selo mungkin kalau nanti begitu. minta tolong ya Pak Pras ya. Ya, siap. Terima Ya, kasih makasih Bapak. Pak. Mangga Pak Eko Mas, atau Pak Dini. ya izin ini konfirmasi lagi walaupun udah dijawab, takut salah nih. Jadi untuk yang MBKM, eh, mahasiswa yang ngambil MBKM itu kan ada konversi mata kuliahnya. Ya, Jadi karena harus dikonversi di semester berjalan, berarti untuk mahasiswa yang mengambil MBKM ini di semester ini SKS-nya harus dimasukkan ya. betul. Betul Pak. Oke. Berarti kalau dia konversinya 9 SKS, maka maksimal SKS yang apa yang bukan MBKM-nya maksimal 15 gitu ya, supaya Betul, maksimalnya 24. betul Pak. Oke. Kalau kalau keputusan eh, MBKM sendiri, ini sempat diskusi dengan mahasiswa, katanya belum tahu juga Pak ini diterima atau tidak gitu ya MBKM-nya. Karena memang itu ada seleksi juga ya Pak. Kalau Prodi itu memberikan rekomendasi memang ada syaratnya, ada ketentuannya. Cuma kan kembali lagi namanya juga meng-apply ke pihak luar ya. Jadi memang Ya. kadang kita masih menunggu itu kayak gitu. Dari BPA Oh. pun sendiri itu kadang kita masih diberi waktu hingga PRS untuk mengetahui nih mahasiswanya ini jadi ikut magang berdampak atau tidak seperti itu Pak. Hmm. Berarti untuk mahasiswa yang seperti ini, apakah sebaiknya mencantumkan dulu SKS konversinya sekarang, terus ternyata dia gagal, itu diganti dengan mata kuliah yang lain kah gitu, ataukah gimana ya baiknya? Mungkin tanpa ini dulu Pak, jadi mencantumkan mata kuliah wajib yang harus diambil dulu. Jadi nanti SKS penggantinya nanti mungkin di apa? Khusus yang belum keterima nanti apa? eh, Baru di akhir menjelang PRS nanti kita akan coba kontak mahasiswa dan dosen walinya terkait ini Oke, mata kuliah mana yang akan di drop seperti itu Pak. oke Karena baik. memang kita dikasih waktu yang lebar ini sebenarnya sama BPA untuk tahu nih mahasiswa bisa ikut magang atau tidak gitu. Baik, Gitu sih Pak. Emang kendala juga sih di kita. Dari ya, kita sebenarnya udah nutup di kemarin sih Pak, di apa? Di ya, pertengahan Januari. Tapi ternyata timeline BPA mereka masih nerima. Jadi mau tidak ya, mau kita masih buka lagi nih seperti itu. ya. Ya untungnya ini diinformasikan di sini karena sebelumnya mahasiswanya bilang ke saya, Pak, nanti SKS-nya nanti aja di semester nanti gitu, Iya, iya, apa iya. setelah dilaksanakan. Berarti itu kan tidak betul ya, Pak ya? Betul Pak. Awal-awal kita seperti itu Pak. Cuman ditegur ternyata sama BPA. Oh baik, baik. Berarti saya update lagi juga ininya nanti Iya, kebijakannya. Atur nuhun, iya Pak. Pak. Ya, sama-sama Pak Dini. Pak Pras, punten Mangga sekalian Bu mau Vi. bertanya.
Ya, Sama terkait KP. Yang semester ini eh, apa namanya yang sudah berjalan ya kemarin itu ada satu mahasiswa saya itu katanya tuh sudah selesai KP. Habis itu saya suruh udah minta ini ya melengkapi di si KP eh, berkas-berkasnya dia belum melakukan juga gitu. Nah, itu apakah nilainya itu masuknya di semester ini atau nanti dia harus ngulang ya itu ngambil lagi gitu SKS-nya harus ngulang Ibu. di semester ini. Harus Jadi, ngulang. Terus Kak, betul. kalau Jadi, KP-nya sudah selesai bagaimana Pak? gini, rencana saya nanti. Jadi, untuk mahasiswa yang nilai KP-nya sekarang, karena udah tutup tutup ini ya, tutup Mhm. perubahan nilai, maka mahasiswa harus mengambil KP lagi nanti di semester genap. Nah, nanti khusus untuk kasus yang ini saya akan screening. Jadi mahasiswa yang apa? Mahasiswa yang ngambil di semester kemarin itu akan saya plot dengan pembimbing yang sama di semester ini. Karena kan yang tahu ceritanya kan dosen pembimbing tuh. Jadi nanti Iya, iya. apabila memang kekurangannya adalah kurang administrasi, jadi bisa dilanjutkan saja seperti itu. Oh, baik-baik kalau begitu. Soalnya saya kepikiran itu, perasaan Iya, Bu. nilai udah di ini gitu Iya, distorkan. paham, Hmm, paham. Jadi kemarin iya, tuh iya. memang ada beberapa kasus yang surat selesainya belum dikirim-kirim, ada yang dosen pembimbing apa lapangannya susah dikontak. Nah, kayak gitu. Itu kan kita juga gimana ya, susah juga gitu. Kalau Oh, dosen iya, pembimbing iya. internal mungkin masih bisa kita kejar ya, tapi kalau apa pembimbing lapangan itu yang rada susah seperti itu. Oh iya Pak, udah clear kalau kayak gitu. Terima kasih. Siap, Bu. Sama-sama, Bu. Pak Pras, untuk Enggak, Pak bisa Baik. ya sambil nyalain kamera. Ini Pak Pras itu sebenarnya saya sudah tulis di chat juga. Kalau untuk mahasiswa reguler itu bimbingan TA-nya itu apakah disarankan atau bahkan diharuskan ya? Itu secara onsite karena ada mahasiswa yang dia tinggal mengambil TA saja di satu semester ini. Dia pengen onsite terus gitu ya untuk online terus maaf ya. Dia minta online terus selama satu semester untuk bimbingannya seperti itu. Nah, itu apakah memang disarankan atau bahkan mungkin diharuskan kalau mahasiswa reguler bimbingannya secara onsite ya karena memang kalau saya rasakan sih onsite itu adalah privilege ya. Jadi itu adalah sebenarnya keuntungan dari sisi mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa bisa dosen lebih bisa efektif itu dalam melakukan bimbingan TA. Gimana Pak? Jadi terkait bimbingan sebenarnya tidak ada kebijakan khusus ya, Pak. Dari fakultas juga tidak ada. Jadi itu sebenarnya haknya dosen pembimbing itu untuk menentukan mahasiswa ini harus bimbingannya onsite atau online seperti itu. Jadi memang kami serahkan ke masing-masing pembimbing sih, Pak. Setahu saya Oh, seperti itu. oke, terima kasih. Ya, saya Pak. Oke, mungkin berikutnya dari chat ya. Yang pertama ini Pak Baizal, oh tadi sudah ditanyakan. Kemudian Pak Andi Maulana, untuk mahasiswa KP yang tidak menghubungi dosen akademik, sudah di chat juga tidak merespon, maka dianggap apa Pak? Diabaikan saja Pak, biarkan saja. Jadi kalau memang mahasiswanya tidak proaktif ya sudah, kita kita sudah berusaha untuk mengontak tapi tidak direspon kan, ya sudah tidak apa-apa. Jadi kita anggap itu kelalaian dari mahasiswanya. Kemudian berikutnya dari Bu Hilya, ada mahasiswa yang semester ganjil mengikuti bootcamp yang katanya bisa dikonversi ke SKS kuliah. Proses konversinya seperti apa? Jadi mahasiswanya diminta itu tadi Bu, apa di sini pertama baca buku panduan, terus lihat rekaman video sosialisasi, kemudian diminta untuk join grup magang berdampak. Harusnya mahasiswa itu sudah mengajukan apa konversi untuk pelaksanaan di genap ini, Bu. Seperti itu. Gimana Bu Ilya? Iya, izin Pak. Berarti ini konversinya seperti MBKM juga ya Pak ya? Karena kan kegiatannya itu katanya bootcamp.
Nah, Ya, tapi dia belum mendaftar MBKM, tapi mau mengkonversi kegiatan bootcampnya. Berarti prosesnya sama tetap seperti magang berdampak ya, Pak ya? betul. Jadi ibaratnya kayak ngeklaim gitu sih, Bu. Oh ya. Harusnya ini dilaksanakan di semester berjalan ya, harusnya. Cuman memang beberapa kasus itu mahasiswa itu apa ya, mengikuti ilegal sih. Jadi taunya kita udah ketodong, mereka sudah mengikuti gitu ya. Mau nggak mau ya gimana ya. Jadi kita perbolehkan untuk konversi. Kira-kira seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Pras. Ya, monggo Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Mahmud Imrona mau ada yang ditanyakan. Ada hadiah loh Pak Mahmud kalau nanya. Nggak Sambil tahu menunggu. tadi ngomong apa. Media sosialisasi. Iya. Jadi gimana tadi? Bacain ulang deh. Nanti di share slide-nya Pak, dibaca sendiri aja ya Pak. Iya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Irma. Apakah mahasiswa yang selesai program Cisometrik boleh konversi SKS yang dilakukan di Ganjil? Boleh Bu, nanti koordinasi dengan prodi saja. Ya, itu Bu Irma ya. Harusnya ini mahasiswanya mengajukan konversi dan mengajukan apa? Kegiatan, mengikuti kegiatannya itu di awal semester sih Bu. Harusnya normalnya gitu. Oh ya Pak, pasti Iya untuk Pak, di semester ini nanti kan ada IUM lagi ya. betul ada. Bisa nggak mungkin nanti bisa apa eh, untuk biar bisa untuk pelaporan Abdi Mas dosen juga. Jadi apa template yang ke mahasiswa nanti dapat disesuaikan dengan template yang bisa siap untuk pelaporan dosen juga untuk Abdi Mas ya. Karena kan beda itu ya dari sisi Ya Pak, dosen untuk pelaporan Abdi Mas itu ada salah-salah tambahan gitu ya. iya Karena dari si mahasiswa kan beda gitu. betul. Biar Kemarin itu formatnya yang, disamain aja gitu. ya betul. Sebenarnya kalau disamakan plek tidak bisa ya Pak, karena memang kan ada header footernya tuh yang ada IUM Oh sama iya, itu kan kegiatan yang berbeda ininya ya. ada komponennya Pak. Tuh, kemarin itu yang memang miss di saya itu di halaman apa berita acara. Saya lupa kalau yang tanda tangan di situ ketua, harusnya itu apa dosen ya, dosen. Kemudian kami sudah bersurat sebenarnya, jadi memohon bahwa pemakluman untuk dosen yang mengajukan IUM sebagai abdi mas itu apabila apa lembar berita acaranya salah itu mau dimaklumi kayak seperti itu sih. Itu yang sudah kami lakukan. Cuma nanti untuk kedepannya kami akan selalu lakukan perbaikan template seminimal mungkin supaya Bapak Ibu tidak terlalu repot untuk melakukan klaim dari IUM ke Abdimas, kira-kira seperti itu. Seperti itu Pak, kalau dosen itu kan ada kuesioner ya. Kalau mahasiswa sendiri kan Betul. nggak butuh kuesioner. Nah itu kan kadang Ada Pak, kelupaan juga itu. ada kuesioner itu Oh, ada, cuma oh kayaknya memang gitu. mahasiswa tidak ini. Mahasiswa sering nggak melakukan itu. Jadi pas Kacau mau nih. pelaporan baru biasanya kita minta ya bikin adain kuesioner itu. Akhirnya dia ke Iya, iya, iya. sekolahannya Siap. lagi. Nanti saya akan informasikan lebih masif lagi Pak terkait itu Iya, apa iya. berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa. Oke, kita terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Prasti mau Monggo nanya. Bu Wati. Eh, Kalau angkatan 2020, nah itu kan mahasiswa saya masih ada 4 sebenarnya. Kalau yang satu kan tinggal TA. Nah, ada Tuh. 3 itu kan tidak perlu mengambil etika AI sama kecerdasan AI ya. Tidak perlu Bu, jadi tinggal Oh, mengambil sisanya ya. sisanya saja. Computing project pun bahkan opsional sebenarnya, tergantung dia. Tapi sudah pada ambil sih kemarin Ya yang sudah. ya apa itu kemarin sudah ini ke Pak Mahmud mungkin per mahasiswa kan beda-beda kasusnya gitu Betul ya. Bu, Kemarin betul. udah saya buatkan SKS-nya. Ya. Ya udah ketemu Pak Mahmud Trisulis Kaprodi bukan Pak Mahmud Improna.
Ya, ya. Ya Bu. Baik, Pak. Jadi nanti tetap mengambil sesuai apa yang kurang saja. Untuk etika AI sama kecerdasan artifisial itu tidak usah diambil seperti itu. Bersabar ya Bu, 1 semester lagi Bu, sebelum jadi Oh AI. ya, kayak katanya diambil prodi kemarin. Nanti dosen walinya Pak Mahmud Imron. Heeh. Boleh, boleh, boleh. Ya. Boleh nambah Pak Pasti nanya Mangga lagi. Pak Denny Pak. Masih soal MBKM karena ini susah saya ngertinya. Saya Itu juga bingung eh, ini. kalau kegiatan lab, misalnya jadi asisten apa asprak itu bisa bener dikonversi jadi MBKM, misalnya jadi keterampilan komunikasi. Saya tuh rada ragu Pak, gimana ya? Betul Pak, sayangnya betul. Saya juga sebenarnya kurang setuju sih. Cuman memang itu karena gini ya, backgroundnya itu waktu itu adalah dari lab itu kesusahan mencari asisten praktikum Pak. Jadi bagaimana nih kalau seandainya asisten praktikum bisa dikonversi? Cuman konversinya hanya sekali ya Pak. Jadi nggak bisa dia asprak tiap semester terus dikonversi terus itu tidak bisa. Jadi memang konversinya hanya sebagai mata kuliah tadi satu tadi yang keterampilan komunikasi seperti itu Pak. Oh, jadi sekali aja ya Kali maksudnya. aja tidak Saya berulang-ulang. rada mikir soalnya ini, oh iya, Ulang Pak jika itu sekali aja gitu. masih oke lah. Ya sekali Iya, aja. soalnya memang dari mahasiswa Bali bilang, iya Pak, sebenarnya mendingan jadi asisten dosen aja Pak daripada asprak gitu. Sebenarnya, soalnya apa kerjaannya tidak sebanding misalnya dengan ini yang, Betul oh ya, Pak, kerjanya tidak sebanding. Jadi eh, dari lab juga bingung Pak sebenarnya cara memotivasi apa mahasiswa untuk menjadi asprak karena kalau dulu kan motivasinya mungkin sebagai tambahan bulanan mereka ya. Tapi kalau kita lihat sekarang hmm. mahasiswa kayaknya tidak terlalu masalah dengan uang ya, kebanyakan ya. Enggak katanya Pak lebih worth it jadi asisten dosen Pak Oh daripada gitu dia ya ya. lab. Ya. Gitu sih cerita dari mereka. Ya kemarin Ya saya ini ternyata saya udah nanda tangan gitu yang apa yang mahasiswa. ya Terus saya ya. jadi Ya. ragu ini boleh nggak Boleh MBKM? boleh Pak, memang Oke. khusus mata kuliah itu saja. Oh, Iya, siap siap. Nggak boleh diulang intinya ya. tidak boleh diulang, cukup sekali. Ya. Kalau diulang ya kebacanya dia ngulang gitu aja. Tapi apa konversinya memang ke situ aja kan ya, nggak bisa ke Betul, yang memang lain ke ya. mata kuliah itu aja. Cuman 1 MK itu saja kok. Oke. Cuman apa agak bingung ininya ya. Mereka buktinya apa ya? Bukti kan itu keterampilan komunikasi ya. Buktinya apa kan nggak terekam ya. Agak Iya bingung saya. betul Pak. Saya Saya juga kemarin bingung. pernah jadi apa penguji. Nah Ya, sekarang saya jadi pembimbing. Kemarin saya nggak bisa ngasih nilai maksimal karena bingung ininya dasarnya gitu untuk ya, ngitung ya, ya. itu aja. Kalau konversi itu penilaiannya memang langsung dari lab sih Pak. Jadi kita apa skemanya beda dengan yang magang MBKM lainnya gitu. Jadi tidak ada presentasi di depan dosen pembimbing ataupun penguji gitu. Hmm, iya iya. Tapi Gitu kan sih ada Pak. ini penilaian dari dosen ini yang biasa penilaian MBKM masuk juga itu. Tidak sih Pak, harusnya tidak. Setahu saya Kemarin tidak. saya diplot loh Pak Oh gitu. sebagai penguji. Bentar. Nanti kami coba cek ya Pak. Khawatirnya salah beda program ya. Khawatirnya Oh siap siap. dia programnya yang lain tapi dia masukkan adalah yang praktikum atau dari kami yang salah mungkin Pak. Nanti kami coba cek. Oh siap siap. Makasih makasih. Tuh Pak Mahmud mau nanya Pak Prasi. Mangga Pak Mahmud. Apa yang harus ditanyakan? Oh, mangga Pak Mahmud Dwi silahkan dijawab. Ayo, apa saya bertanya apa Gimana, ini? gimana? Izin Pak Pras, soalnya lagi double meeting. Jadi gimana? Pak Mahmud Imrona bingung kira-kira apa yang bisa ditanyakan gitu loh. Oh, itu Pak biasanya apa jadwalnya lantai mana gitu, mintaan lantai berapa Pak Imran Mutma? Mau super walian tanya itu mau untuk ngajar itu. Ngajarnya minta di lantai berapa? Ini perwalian itu ada itu nggak? Ada kewajiban untuk bertemu sama mahasiswa wali nggak? Kewajiban wali ada nggak?
harus ketemu Kak. Gimana Pak Mahmud Dwi? Kewajiban ini Paling dosen wali untuk bertemu mahasiswa. Minimal sekali dalam satu semester sih wajar. hmm. Sekali atau 3 kali Pak? Ayo. 2 kali deh, 2 kali. Waduh. Terkait perwalian ini nanti kami menunggu dari fakultas ya Pak. Karena seingat saya 3, cuman sudah lama tidak disonding kembali ya. Jadi kami Hmm. pastikan kembali ke fakultas. Oh ya. Oh. Baik ya, udah turun lagi. Oke, mangga Bapak Ibu yang lain. Apabila tidak ada mungkin kita sudahi. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ada 33 orang di sini. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan perwalian dan mengajarnya nanti semester depan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ditutup ya Pak Mahmud, ada tambahan? Pak Mahmud Dwi. Kalau tidak ada mungkin Cukup, saya cukup sudahi. aman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Record. warahmatullahi wabarakatuh.